Minasan, ohayo gozaimasu. Kita ketemu lagi di video channel Nihongo no Sensei. Masih bersama saya, Ande Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. 今回はですね、私は両親のことを話させていただきたいと思います。Jadi hari ini saya akan bicara tentang orang tua, dan ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena tidak ada orang sukses tanpa adanya ridho orang tua, tanpa adanya doa orang tua. Dan rata-rata orang sukses hampir semuanya memiliki hubungan baik dengan orang tua mereka. Jadi tempo hari ada teman diskusi dengan saya, datang kepada saya dan curhat bahwa dia memiliki suatu impian, memiliki suatu cita-cita, tapi sampai sekarang yang mana umurnya kurang lebih sudah 22 tahun ke atas masih tetap galau. Masih tetap galau dalam melangkah untuk melanjutkan apa yang dia upayakan. Dan yang bikin galau adalah karena tidak adanya restu dari orang tua. Walaupun menurut saya sebenarnya langkah yang diambil itu benar. Akan tetapi kita tidak bisa melangkah tanpa adanya kedua orang tua kita yang tersenyum, berbahagia, dan mendoakan kita. Jadi singkat cerita, dia bingung apa yang harus dilakukan. Begini teman-teman, orang tua kita itu adalah orang yang, terutama ibu kita, adalah orang yang telah melahirkan kita. Jadi mereka berdua sejak kecil merawat kita, membesarkan kita, sampai akhirnya kita menjadi mandiri. Mereka bisa jadi lebih paham apa-apa yang menjadi karakter kita, kelemahan kita, kelebihan kita, lebih dari kita sendiri. Dan ini saya buktikan. Saya mempunyai banyak teman, banyak partner diskusi, dan memang pernah juga merasa bahwa zaman sudah berbeda, apa yang saya pelajari sebenarnya sudah cukup dari orang lain, dan ternyata itu salah kaprah. Ada hal-hal yang orang tua lebih mengerti kita daripada kita sendiri. Ada pepatah mengatakan bahwa tidak ada harimau yang akan memakan anaknya sendiri. Catat ini baik-baik. Dalam artian, tidak akan ada orang tua yang menginginkan anaknya susah. Tidak ada orang tua yang akan menghancurkan karir anaknya sendiri. Semua orang tua ingin anaknya sukses. Dari sini kita sudah paham bahwa apapun yang mereka sampaikan itu pasti memiliki sesuatu yang sangat berharga apabila kita temukan setelah kita renungkan. Nah, cara untuk mendapatkan restu mereka bagaimana? Pertama, kita sampaikan dengan attitude yang baik tentang apa yang ingin kita kerjakan. Tentu sebelum itu kita menata niat bahwa apabila kita sukses itu adalah untuk membahagiakan orang tua. Jika niatnya bukan itu, perlu diperbaiki. Kedua, kita sampaikan dengan attitude yang baik. Ketiga, listen first. Listening is a way how to drive others. Jadi mendengarkan itu adalah salah satu cara untuk mempengaruhi orang lain, apalagi terhadap orang tua. Dengarkan mereka. Jadi kalau mereka mengatakan sesuatu tentang kita, jangan lantas kita buru-buru membantah. Kita dengarkan dulu. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang keempat adalah kita introspeksi diri.
di saat kita menyampaikan sesuatu dan kita mendapat penolakan dari orang tua, tidak mendapat restu, ada baiknya kita mundur dulu, kita introspeksi diri. Apakah yang mereka bilang itu benar? Dan kita harus jujur. Apabila memang ada hal-hal yang menjadi kelemahan kita dan perlu diperbaiki, harus segera diperbaiki. Sampai akhirnya nanti kita mendapatkan keyakinan orang tua memberi doa kita, memberi restu pada kita. Jadi itu ya langkahnya ya. Yang pertama, luruskannya. Yang kedua, attitude yang baik untuk menyampaikan. Yang ketiga, listen first. Yang keempat, introspeksi diri. Kemudian yang kelima, closing. Caranya bagaimana? Setelah kita introspeksi diri, setelah kita melihat diri kita dengan lebih baik lagi, kita sampaikan lagi apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi niat kita. Jangan malu-malu kita bilang dan terus terang kepada orang tua. Ibu, Bapak, saya ingin membahagiakan kalian. Ibu, saya ingin mengajak ibu ke Mekah. Saya ingin mengajak ibu umroh. Saya ingin mengajak ibu naik haji. Saya ingin memberi kebahagiaan kepada kalian, kepada orang tua kita. Utarakan dengan bahasa yang sebaik mungkin. Jangan sampai mimpi kita itu hancur. Jangan sampai mimpi kita itu berhenti dengan jalan. Harus kita capai. Bila perlu, kita punya impian yang setinggi-tingginya. Jika kita memiliki impian yang tinggi, mempunyai impian yang tinggi, seandainya gagal pun akan masih tinggi daripada rata-rata orang. Dan ini benar-benar saya alami. Ketika dulu ingin pergi kerja di luar negeri, Jepang, itu saya mendapatkan penolakan orang tua. Orang tua tidak mempercayai saya, apalagi pada waktu itu tidak mempunyai biaya. Dan biaya ini kalau ingat itu pengen nangis. Karena ceritanya sangat dramatis. Saya tulis di buku saya. Nah, singkat cerita, dengan step-step yang tadi saya bisa meyakinkan mereka. Dan ketika mereka sudah mendoakan kita, sudah memberi ridho kepada kita, mereka ikhlas dengan apa yang kita lakukan, itu luar biasa keajaibannya. Banyak keajaibannya. Dan saya sudah mendapatkannya dan sudah membuktikannya. Apalagi terutama ketika saya kembali dari bekerja di Jepang kemudian menjadi pengusaha, dan itu bukan hal mudah. Semua orang juga tahu karena banyak resiko gitu kan. Dan orang tua juga menolak dulunya, tapi saya berhasil meyakinkan, mendapat restu, mendapat ridho, dan didoakan. Sampai akhirnya saya mencapai hal-hal yang tidak banyak orang capai. Karena saya melakukan hal-hal yang tidak banyak orang lakukan, sehingga saya menikmati hal-hal yang tidak banyak orang bisa menikmatinya. Intinya, jangan pernah berhenti belajar. Nah, langkah-langkah tadi saya rasa itu mungkin bisa berguna untuk teman-teman dan mungkin bisa dicoba. Dapatkan ridho orang tua, itu yang utama. Niatkan untuk berbakti pada orang tua. Semoga video ini bermanfaat. Minasang, ganbatte kudasai. Zeta. ありがとうございます。